Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rosyad alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti di rumah melalui live streaming, melalui internet yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu, saya makmum di belakang pemimpin mujahadah yang saya taati. Kita hidup ini bukan terminal. Dunia itu duduk terminal, bukan tempat pemberhentian. Dunia ini perjalanan, ya. Sampai atau tidak di hadapan Allah nanti tergantung kita. Tidak boleh berhenti, jalan terus. Kalau berhenti, Israel datang, kita akan celaka. Jadi gak oleh mandek, berjuang, ibadah, taat, berseni hati. Terus berapa saudara kita lengah, berhenti, Israel datang. Berapa saudara kita meninggalkan dunia belum sempat membersihkan jiwa. Ya. Dunia ini alam syahadah, alam untuk penyaksian. Lah urip ana donya kok gak syahadah, sia-sia urip kula jenengan iki. Ndak ono artine. Alam syahadah itu pertama di alam arwah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Syahidna, kami menyaksikan. Tapi rupa roh ibarat ini mung isine tok. Terus disempurnakan oleh Allah, diberi bungkus. Ya rupa jenengan, rupa ibu, rupa saudaraku. Sehingga syahadah di dunia ini sempurna. Ya. Tapi ketika turun di dunia, banyak yang terlena. Sehingga tidak sempat syahadah, mung bungkus tok sing syahadat niku. Roh yang syahadah ketika itu murni, bareng mudhun ana donya lengah. Syahadatnya mung syahadat lesan, syahadat raga. Nah ini kita berjalan, lahir batin kita cari. Makanya untuk syahadatnya jasad itu apa?
Gitu loh. Dan syahadatnya roh gimana? Ini dibahas di dalam kitab Al-Hikam. Makanya kadang-kadang orang ngaji tasawuf dianggap belum waktunya. Ini kan aneh ini. Apa nunggu Israel teko? Apa nunggu utusan Allah yang akan mencabut kenikmatan, mencabut persaudaraan? Apa ngenteni iku? Ya. Ini akhir zaman tuh ya. Syahadah. Lu syahadahnya rohani ini kalau nggak ngaji tasawuf nggak bisa. Ora iso. Karena tasawuf itu membahas cara bersihnya hati untuk menduduki makom ihsan. Kemarin kan gitu. Jadi kalau tidak praktek ihsan, syahadahnya itu ilmiah, pengertian, mengerti. Ini butuh guru, butuh murabbi. Tapi bukan saya loh, duduk kula. Terus ada orang bertanya, yang penting saya sholat saja, Ustadz. Monggo, baik. Yang penting saya baik dengan orang. Yang penting aku wiritan, yang penting aku mujahadah, yang penting aku baca Quran. Silakan. Sebab ada orang kepingin ilmunya tapi tidak ingin tahu gurunya. Alah aku seneng ilmu. Sebab ada orang dulu itu ya sama Ustadz terkenal. Akhirnya titip pada kami anaknya. Saya titip anak saya saja Ustadz, tolong dibimbing. Terus jenengan, saya sudah punya amalan, enggak apa-apa. Ya. Lu amalan yang menuntun syahadah lahir batin. Itu harus butuh guru. Kalau enggak ada gurunya, ini ada kitab di Majalis Susannya atau di kitab Takribul Usul itu didawuhkan gini. Man dakhalad dunya walam yusadif rajulan kamilan yurabbihi kharaja minha. Jadi ada orang di dunia ngaji, sholat, apal kitab, tapi tidak menemukan guru yang menuntun syahadatnya batin atau ihsan. Kharaja minha mutalawisan bil kabair. Di situ diterangkan ketika kamu mati membawa dosa besar, bukan dosa lahir, bukan dosa syariat, bukan dosa melakukan perbuatan curang, bukan. Wa ingkana bi ibadatis sakolain, walaupun amalmu, ilmumu sundul jagat, kamu masih berlumuran dosa. Dosa apa itu? Dosa batin. Ya, ada seorang amal, tidak pernah meninggalkan jamaah, hebat, perbuatannya baik. Sekali punya dosa batin, rumongso api, ini kan penggawean gula, toh. Merasa lebih mulia dari orang lain. Layah batonna amaluka, rusak. Menghapus semua amal-amal yang kita lakukan. Ini kalau dosa hati. Amal bisa hapus, tapi kalau dosa lahir, misalkan kita mencuri, ya dosa mencuri itu saja, yang lain enggak hapus. Ditimbang besok kalian Gusti Allah ini ditimbang. Tapi kalau dosa iman, dosa tauhid, dosa hati, layah batonna amaluka, maka akan hapus semua amal kula panjenengan. Contoh satu, ada yang umur 70 tahun di sini, belum ya? Amalnya 60 tahun
bagus semua. Sebelum mati ada bangga satu kali, merasa amalku baik sekali saja. Aku kiai ini misalkan gitu ya. Ilmuku didengar oleh orang lain. Semua hormat padaku sekali saja. Layah batonna amaluka, menghapus amal kula panjenengan. Sabeina sanah 70 tahun. Tapi sayang akhir-akhir ini yang amal seperti itu jarang orang mencari itu. Jarang. Ya. Padahal kalau konsletnya lampu, hadirin, ini lampu ya. Konslet. Yang mati lampu yang mana? Yang itu saja toh. Yang lain kan tidak ikut mati. Oh, konslet lampunya putus. Oh, ini putus. Tidak ada lampunya. Yang tidak murup ya yang itu. Yang ini masih murup. Terus ini lampu ini mati misalkan. Yang mati ya ini, yang lainnya murup. Tapi kalau sudah yang konslet itu, yang mati itu, aliran listriknya, konduktornya, jeruni listrik, ono sing pedot kabel di sana, dok, semua mati. Bisa dipahami? Dosa kalau yang dilakukan oleh lahir, yang mati, yang dosa ya itu saja. Tapi kalau sudah pokoknya yang ada di dada, rumongso api, lap, hancur amal sekian itu. Layah batonna amaluka. Kira-kira nggih amal kula njenengan iki putus apa ndak, entek apa mboten? Hari ini bisa dibaca. Iqra kitabaka kafa bi nafsika. Jadi alaika hasiba, baca dirimu, kitabmu wacon. Aku omong saben dina nang masjid, saben dina amal wacon. Cukup dirimu sebagai alat baca, kobong amali apa enggak, konslet batinnya apa mengelahiri. Bisa ya? Jadi kalau yang pedot itu lampunya sing mati ya lampu siji niki kita. Tapi lek sing pedot aliran dalamnya listrik itu yang putus, semua mati. Itulah bedanya batin. Nah, sedangkan kita teruskan ini nggih. Tugas kita ini ibadah. Ibadah. Ya ibadah lahir, ya ibadah batin. Lahir sesuai syariat, ngetrapno sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Oke. Batinnya mengetrapkan tauhidnya Rasul. Lah sing putus itu tauhid hancur sudah, ndak ada kan artinya. Kula njenengan terus pundi, ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan sampai kita ini kecewa. Apa kecewa? Getun. Ketika mati koyo yo sepertinya baik. Ketika Israel datang, putus hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya jeruni sing kotor, jeruni yang sakit, bukan lahirnya. Kalau tangan ini sakit, mungkin kami mencuri. Ya, kalau mata ini sakit, mungkin memandang yang maksiat. Kalau telinga itu sakit, ya yang sakit telinga saja, mendengarkan yang tidak bagus, negatif. Tapi kalau hati ini yang sakit, semua akan hancur. Kita koreksi. Sebab semakin penyakitan menungsoku mesti semakin selamat, merasa selamat. Bukan selamat, merasa selamat. Jadi kalau ibu kok rumangsa selamat, amalku akeh, penyakitan itu. Penyakit. Orang tuh semakin sehat, hatinya tuh semakin rendah. Amalku tidak ada apa-apanya. Aku menjaga rahmati Gusti Allah. Aku nyuwun syafaat nang Rasulullah dengan sholawat. Tanam perasaan itu di dada. Okay. Karena kalau orang itu sudah kotor,
madhep teng Gusti Allah iku mboten saged. Walaupun salate berjamaah di masjid sampai mati, tapi madhep ora iso. Maka di sini ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini hadis di Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi yang hikmah nomor 2 kalau tidak salah. Ihsan itu adalah wutuhe agama. Jadi kalau panjang, apa sih agama itu? Ma huwa din, apa agama itu? Kalau panjang gak ngerti. Agama ku Islam, iya, tapi agama Islam itu apa? Agama yang Islam itu yang bagaimana? Islam Islam. Beragama apa tidak? Tergantung. Ada 3. Wutuhe agama niku 3 komponen. Lek kula panjenengan sik salat, haji niku 1 komponen. 1 Islam. Jadi cagake agama yang merupakan komponen agama itu menurut kitab Arba'in Nawawi ada 3. 1 Islam. Malaikat Jibril tanya, apa Islam? Akhbirni anil Islam. Rukun Islam itu panjang lampai. Syahadat wis diwaca, cuma syahadat lahir. Salat ya diwaca, salate lahir. Pemane? Zakat ya poso. Zakatnya dunia. Sesuai nisab. Poso ya diposo, ya dilakukan, posone weteng. Terus haji ini jasad ke Arafah, ke Mekah. Poso, si poso ini weteng. Ini dalam orang Jawa poso putih, atau mati putih. Poso putih itu artinya jogo weteng dari perkara yang haram. Jogo weteng dari perkara yang sangat banyak makan sehingga lemah ibadah. Akhirnya iso kendel kenceng turune males ibadah karena makan. Gimana sih biasa makan ini dikurangi. Kalau Rasul menyebut 1 piring bisa untuk 2 orang. Artinya ngurangi makanan. Tapi enak kok ya. Poso putih ini. Wetengnya dijogo. Kalau ndak kuat puasa ya makannya jangan terlalu banyak. Kalau dulu saya ndak berani ngomong itu. Karena saya makannya banyak. Sekarang wani ngomong karena makan sedikit. Beda ya. Sing poso-poso tirakat wetenge. Tirakat dari barang haram. Lek ono barang haram hentikan. Karena hidupmu ini perjalanan. Kowe iku mlaku. Sampai apa ora ya tergantung di dunia. Ya, poso putih ya. Masih ada lagi kalau Sunan Bonang nyebut atau Sunan Giri. Petengmu jogon. Iku poso putih. Kalau dulu suka minum sing dilarang tidak. Itu jenenge wis bagus wetenge. Kalau saya silakan sambil nunggu Israel. Mau golek keping terus sambil nunggu Israel. Kita sudah ditempatkan oleh Allah di sana. Mulai hari ini pray sudah. Jauhi subhat. Subhat itu sing remeng-remeng mana yang halal, haram, jawono. Halal, haram, cari yang halal. Ini poso wetenge. Ana poso ireng. Wong Jawa ini macam-macam wae. Puasa ireng. Apa sih sing garai peteng itu? Maksiat. Orang itu gelap gak iso padang
Sehingga kegelapan itu tentarai nafsu, cepet nafsu ini berkobar karena al-dzulmatu jundul nafsi. Maksiat itu ndadekno peteng, peteng itu tentarane nafsu. Mulane gampang ngamuk, gampang maksiat krana tentara nafsu. Ana di panca indera. Lesan gampang marah. Dah pokoknya gare mata gelap maksiat itu. Iku kudu poso. Pelan-pelan, gak usah langsung lek kuat langsung monggo di pelan-pelan. Allah lebih suka pelan-pelan tapi istiqomah, berubah. Puasa merah, abang. Ono loro ya, putih, hitam, merah. Merah niku gambaran amarah. Dalam Al-Qur'an amarah itu dicerangkan kali Gusti Allah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratum bisu. Aku tidak akan membiarkan amarah nafsu abang sing ana ndek jerone dodoku. Karena nafsu abang gambarane koyok geni itu senantiasa ngajak jelek, la ammaratum bisu. Kadang-kadang kan ana kudu ngajak welek ayo. Aku kok diseneni wong buacok ae. Lho niku nafsu abang. Dirasani wong. Tak walesi nafsu. Niku jenenge nafsu abang. Mulane kudu poso abang. Abot. Swarga larang. Surga itu mahal. Harus dengan hati yang bersih, ibadah yang lurus. Ya. Sing nomor 4 poso ijo. Ini wajar cuma mempermasalahkan bahasa, ini hanya bahasa. Ijo itu gambar kemakmuran, gambar kemewahan, gambar kesugihan, sugih enak-enak. Artinya gini, kamu jangan terpengaruh dengan hijaunya dunia. Andekan kamu punya pesawat terbang, kamu tetap kudu tawaduk. Andekan kamu beli mobil baru, tetap wong sing gak duwe sopon, niku jenenge poso ijo. Andekan kamu jadi pejabat tinggi, konco-koncomu sing ana ndek gerdu, tetap itu dulurmu, gak berubah. Dirangkul, dijak salaman, ndak oleh rezeki ayo ngopi bareng. Lha niku jenenge poso ijo. Nggih. Di antara papat ini sudah begitu apa belum? Carane ihsan. Karena orang yang melaksanakan ihsan, dia tuh senantiasa merasa Allah di hadapanku. Wati mangan enak-enak, ya Allah, Kanjeng Nabi lek dahar biyen, lek wis wareg mandeg lho. Allah ada di hadapanku. Akhirnya berubah. Ati mencuri, ya Allah. Iku poso hitam. Ya Allah, Allah ada di hadapanku. Itu namanya syahadat. Syahadah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhu. Di mana kamu menghadap harus syahadah. Allah. Abot lek kana alate. Alate jenengan alhamdulillah diberi selawat wahidiyah ini. Lek mboten nggih monggo. Mboten napa-napa lek ilmune tok, karena di selawat wahidiyah ada tuntunan, ada doa-doa, ngoten lho. Kula mek ilmune mawon monggo mboten napa-napa. Wong besok ya ana catetane dhewe-dhewe. Ya. Makanya mumpung masih hidup, cari ilmunya, cari gurunya. Satu, merasa Allah di hadapannya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah beserta kamu, ma'akum. Ainama kuntum, di mana kamu berada. Ketika dipuji orang, Allah di hadapanku, Allah bersamaku.
dimanapun berada. Saat aku dipuji orang, Allah bersama saya. Sakjane wong kulo muji Gusti Allah. Lah aku apane sing dipuji? Wong akeh dosane. Iso ngono apa ora? Niku lho. Sampun. Ketika baca mujahadah, baca Quran, enak. Ketika ihsan iku mancep ndek dodo, ya Allah aku mojo kalau dilihat Allah, sedangkan aku menggebu-gebu merasa bek-bekan, merasa wakeh-wakehan, padahal aku dilihat Allah. Artinya totok kromone sing gak ono. Saya dulu kalau baca Quran kaosan, sekarang enggak berani pakai baju yang pantas. Ya Allah, aku baca Quran, Allah di hadapan saya, gak wani. Biyen ku ambek medongkrong ge maca Quran. Sekarang ndak berani. Mujahadah yang ngono, kecuali kalau sakit, sembujung ora apa-apa. Ihsan. Apa maneh? Lamun ora iso ngono, wa ilam takun tarahu, gak iso kaya ngono merasa Allah di hadapanku. Ndak bisa wa huwa ma'akum ainama kuntum, tidak merasa seperti itu. Sadarilah bahwa Allah telah melihat engkau. Allah mengawasi engkau. Kemana saja Allah Maha tahu. Walaupun kamu maksiat di lubang semut, andekan maksiat tersembunyi, Allah Maha tahu. Walaupun kamu ibadah, hatimu ada sedikit bangga, Allah Maha tahu. Kalau kita ibadah ada perasaan bangga, Allah Maha tahu. Apa mana? Ketika kumpul dengan orang lain kita merasa lebih baik, merasa apik, Allah Maha tahu. Bagaimana kita bisa berkutik untuk berbuat baik kalau semua diawasi oleh Allah? Iku jenenge ihsan. Ngaji ndi? Tasawuf. Hati dibersihkan. Oke. Satu lagi. Lah kalau ada orang baik, jenengan iki mulai apik. Sopo sing dirugikan? Sopo sing mbantah? Iblis, setan, dan nafsu. Nafsu ku mboten seneng. Setan itu mboten seneng lek ana wong apik itu ndak suka. Dibisiki terus kula jenengan mek setan-setan. Sehingga iblis menyuruh ngutus utusannya iblis, setan, datang kepada Anda, pada saya. Makanya kalau jenengan diperintah Gusti Allah berlindung kepada Gusti Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas yang menguasai manusia. Ilahin nas Tuhan yang disembah oleh manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Khannas tak garis bawahi. Berlindung dari bisikan-bisikan ke dalam telingaku, telinga batin, telinga ini. Bisikan-bisikan yang membuat kita ragu kepada Allah, membuat kita jauh kepada Allah. Siapa itu? Khannas. Jadi di sini banyak khannas. Itu bolone setan, bolone iblis. Pokok panjang kok ragu dari kebenaran, khannas ada di dalam. Siapa khannas itu Ustaz? Minal jinnati wannas. Khannas itu dari golongan yang lembut, jin, bisik-bisiki. Minal jinnati wannas, dan dari ndas ireng. Kok kula panjenengan ngamalno kebagusan, ojo ngamalno iku sesat. Masih kula ustad kiai itu khannas. Karena ngomong gak ono dasare. Wong larang kebagusan itu khannas. Ya kadang-kadang orang tua kita yang jadi khannas. Ya kadang-kadang saya sendiri ono wong berbuat apik ngamalno apa? Padahal dia tidak tahu, kecuali kalau sudah tahu, paham, melaksanakan, tahu salahnya, katakan hak bila hak.
katakan batil bila batil. Walaupun pahit katakan. Walau kana murran, walaupun pahit keadaannya. Mulane khannas itu dari jin, bangsa jin, minal jinnati, dan dari bangsa manusia wanas. Jangan-jangan bapak ibu jadi khannas gak kerasa ini. Anaknya berbuat baik, gak tahu, gak ngerti, kok dilarang tuh khannas. Sekarang tahu, enggak, besok kalau mati diikat dengan bangsa jin yang bersekutu itu. Oke? Sudah. Ihsan. Orang yang sudah kemasukan ilmu di dodon ini di karunia ihsan. Ya, ini kitab ini. Dia itu selalu ibadah. Karena merasa di hadapan Allah terus. Nang sawah, merasa di hadapan Allah. Ya Allah, aku nang sawah. Allah di hadapanku. Bismillah, niati tertata. Aku nang sawah ibadah karena Allah. Karena Allah di hadapannya. Lah karena kita tidak pernah ihsan, masih nyambut gawe, masih nandindi, gak ono lillah niku kono. Kalau sudah masuk lillah itu di mana saja. Ketika minum bismillahirrahmanirrahim, tahu aku minum dari tuntunan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, seterusnya. Ketika minum karena Allah. Ibadah. Mengapa tidak bisa gitu? Karena hatinya kotor. Tidak ada yang nuntun. Kita olahraga. Kalau tidak ihsan, olahragaku krono cek sehat. Tapi kalau ihsan, aku olahraga dimanapun dilihat Allah, dimanapun diawasi Allah. Kalau begitu olahragaku niat karena Allah selalu di hadapanku. Abot. Ya begitu, itu ibadah hadirin. Kalau tidak ihsan, dibelokkan oleh khannas berupa nafsu. Mengapa kamu? Saya naik haji. Karena tidak merasa Allah di hadapannya, tidak merasa Allah mengawasi, maka dibelokkan. Kalau kamu haji berhasil, mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Kon kok mulai muga swarga balasane. Dibelokno. Kalau Allah merasa di hadapannya, aku haji karena Allah. Aku haji dipanggil Allah. Masuk ke Masjidil Haram karena Allah, bukan karena 100.000 dibandingkan masjid di Masangan. Lihat di ilmu ini kita tertipu semua. Tirakat supaya derajatnya dhuwur. Lah iki tertipu. Tirakat karena Allah. Perkara derajat urusan Allah. Ingin derajat ya tirakat, tapi tirakatnya karena Allah. Mujahadah karena Allah. Perkara hasilnya nanti sadar kepada Allah, itu pemberian Allah, bukan hasil ibadah kita. Ihsan, ya. Orang ihsan itu ibadah. Ibadah yang langsung kepada Allah, sholat. Sholat ya. Sholat itu ada sholat lahir, penyaksian kepada Allah, sholatnya batin. Disebut musyahadah, syahadah. Ini alam penyaksian. Karena tidak tahu dengan ilmu, sholat itu mawon ngadep nang kiblat, tapi batinnya tidak pernah sholat. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu orang-orang yang sholat, menjaga sholatnya, istiqomah dalam sholatnya, daimun, senantiasa sholat dijaga. Sehingga kadang-kadang disalahgunakan, masih menengin aku ya sholat. Aku sholat batin, masih gak nang masjid aku sholat. Hati-hati itu. Khannas masuk ke dalam dada. Kebanyakan begitu. Kon sholat jungkar-jungkir gak iso madep, jendit tok jungkar-jungkir. Bahaya itu khannas. Sholat itu ya lahir 5 waktu. Sholat itu ya batin, batinnya dimanapun sholat. Itu namanya sholat daiman. Kerja,
itu bernilai sholat. Bila kerjanya bismillah karena Allah. Ketika kerja sadar semua fa'ainama tuwallu fasamma wajhuhu. Kemanapun aku menghadap kepada Allah. Itu sholat daiman. Kalau dalam surat Al-Ma'arij disebut ya ini alladzina hum ala sholatihim daimun. Kadang-kadang aku nemu guru sholat daim gak usah nang masjid, gak usah 5 waktu. Silakan. Ngenteni Israel nanti baru tahu benar apa salah. Ya. Jangan tertipu dengan kehidupan ini. Sholat lahir. Ibu makan, bapak sehat, wajib melaksanakan sholatnya lahir. Wajib. Mana syukur kita kepada Allah diberi tangan kalau bukan untuk takbir Allahu Akbar. Mana syukur kita kepada Allah diberi pikiran kalau tidak untuk sujud kepada Allah. Sholat. Ini harus hati-hati. Kalau tidak bahaya. Dalam kitab Durratun Nasihin tadi saya baca. Ketika Rasulullah menceritakan bab sholat 2 loh ya, lahir dan batin. Beliau itu mengatakan, man hafadho alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Kabar gembira dari Rasul. Barang siapa yang memelihara sholatnya, ya sholat lahir, ya sholat di luar 5 waktu. Apa? Lesane bernilai ibadah, bernilai sholat. Tangannya bernilai sholat. Mau mencubit tidak. Orang sholat madhep kepada Allah, tidak boleh mencubit, tidak boleh mencuri. Lesannya menghardik, membuat orang sakit hati, tidak boleh. Karena aku sholat, walaupun di luar 5 waktu, sholatnya batin, syahadahnya batin. Karena Allah selalu melihat aku ketika bicara, Allah senantiasa mengawasi ketika aku bertindak. Itu sholatan daiman. Siapa yang menjaga sholatnya 5 waktu dijaga. Dulur-dulur kula sing durung sholat latihan dulu. Walaupun 5 waktu iso 1 waktu ndak apa-apa. Maghrib tok. Pokok hati harus ada niat ingin sholat. Ojo sampai ndak ada. Kalau sampai mati, Allah menyiapkan yang namanya al-ghayu. Terus gak ada niat kepingin sholat, gak ada niat kepingin 5 waktu, lakukan 1 waktu dulu, terus sampai 5 waktu, terus pertahankan. Itu akan menjadi nur. Dia ini akan menjadi cahaya, burhanun menjadi petunjuk, wanajatan menjadi jaminan selamat besok pada hari kiamat. Gak kemin selamat, ya monggo, jok sholat. Gak kepingin ada cahaya ketika hari kiamat gelap gulita, ya monggo. Sholat, belajar. Yang belum, saya pun pernah tidak sholat berpuluh-puluh tahun. Setelah ngamalkan wakidiyah, tahu baru terbuka dan mau sholat. Dilatih ya. Karena apa? Sholat itu sendiri baginya lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Jadi cahaya, kita berjalan di mahsyar, cahaya sholat itu memenuhinya. Burhanan petunjuk, itu loh jalan yang Tuhanmu. Wa najatan, kamu akan selamat menuju Tuhanmu. Sholat. Lek wis sholat, daimannya ini sing kudu digoleki. Lahir batin. Apa sholatan daiman? Dipelihara sholatnya. Kalau sholat itu Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Di luar sholat, Allah Agung, aku kecil, aku gak ada apa-apa nih. Kalau sholat kita sujud merasa rendah, di luar sholat dengan siapapun, aku ki wong rendah, aku ki wong bodoh, aku ini wong penuh dosa. Wis ngono apa durung? Kalau dalam sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah, maha luhur Allah,
Maha terpuji Allah, maka ketika di luar sholat yang memandang karena Allah di hadapan kita atau Allah mengawasi kita, aku menyembah kepada yang maha luhur, Robbiyal A'la, yang maha suci subhanallah, wa bihamdi, yang maha terpuji. Wis ngono betul. Loh, kalau sholatnya lahir 5 waktu, niku diatur oleh ulama-ulama ahlus syariat. Wonten kitab babus sholah. Tapi lek pas sholatan daiman ngeterapno sholat aqaimis sholah di dalam kehidupan sehari-hari, madhepi ati ihsan, golek guru tasawuf yang disebut ulama ahlul tasfi. Oke, kita dereng. Mulane sing diparingi niki amal. Walaupun khonas senantiasa bisiki kulon jenengan, bahkan khonas das ireng, teruskan, karena orang tuh besok di akhirat nafsi, dirimu, diriku, gak ono wong dulung-dulungan. Ya, alhamdulillah, dulur-dulur ini dari Bapak Kafi dan teman-teman, saudara masangan, saya ini kangen kali jenengan hanya mendengar suara di sana ya, teruskan Mas Kafi. Moga Allah meridhoi teman-teman bimbing yang baik. Sekarang bisa di hadapan saya. Moga diridhoni sedaya nggih. Terus ngaji, jangan kecil hati. Ingat poso 4 nang ya. Lek urusan biyen seneng haram, poso putih gak oleh. Mengapa? Allah melihat saya. Ngoten nggih. Lek biyen poso merah ngamuk, ya Allah ngamuk kan gawene iki ujian. Nggih jenenge poso abang. Ngoten niku lho. Lek sing wis kadung sugih gak nyopo, kadung sugih sombong, ya Allah gak oleh, kudu apik ambek liyan, kudu loman ambek wong gak duwe. Lho niku jenenge poso ijo. Tapi kalau manusia tidak dapat bimbingan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur. Wong urip iku senengane megah-megahan sehingga melalaikan kamu. Tonggoku tuku gelang, tak lirik, bentuk rantai paling 15 gram. Kapan aku iso tuku 20 gram? Lah iki termasuk alhaakumut takasur. Terus gawene ngaji tak gawe. Krono aku cek ro, iki alhaakumut takasur. Tapi supaya lek ono ilmune, aku gawe perhiasan Allah, tak syukuri karena Allah, mboten napa-napa. Karena bukan untuk pamer, bukan, karena melaksanakan perintah Allah. Perhiasan yang diberikan oleh Allah harus dipakai, disyukuri. Ya, istri saya senduwe pakai, cuma niati karena Allah, gitu lah ya. Ojo niat, oh koncoku gelangan, aku tak gelangan. Nah, itu jenis alhaakumut takasur ya. Koncoku guys seragam kok kelambine apik, sampe ngaji aku tak tuku luwih apik. Bener nutupi aurat, tapi karena niatnya salah, alhaakumut takasur. Ngono iku jari Gusti Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai mati baru leren niku, lek gak nemu pembimbing. Ya napa waktu ini sudah habis. Jaga salat. Karena di neraka ada yang namanya al-ghayyu. Al-ghayyu itu menurut Wahab bin Munabbih, ya, Wahab bin Munabbih. Apa al-ghayyu itu? Al-ghayyu itu benjing niku wong sing gak ngrekso ibadah salat, baik lahir terutama batine. Kok salat kok sombong, kok salat kok bermegah-megahan, kok salat kok sering mencaci maki orang. Berarti salatnya itu ibarat bungkus cuma gak ono isine, mek kotahe tok. Salat kok benci wong liya, salat kok bangga, salat kok pamer, seperti itu. Harus ngaji tasawuf ini. Ihsan, ya dijaga. Di sana itu ada al-ghayyu. Al-ghayyu itu sungai di neraka. Dalam sekali, cukup. Sungainya itu mendidih panas. Jangankan manusia, andekan besi dicemplungno langsung leleh niku. Baunya busuk luar biasa. Sehingga oleh Wahab bin Munabbih dikatakan, andekan satu tetes air
Al-ghayyu diturunkan di bumi. Manusia penghuni bumi akan mati karena busuknya yang ada di sana. Lho niku kangge kula kalian jenengan yang meremehkan sholat. Kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ghayyu itu jurang neraka. Jurang yang paling dalam, sehingga ahli neraka sing wis swara niku lho isih ndonga, ya Allah pokoke kula pun dicemplungaken teng al-ghayyu niku. Jangan dimasukkan ke al-ghayyu, sini sudah sengsara. Kalau panjang masukkan ke sana saya akan lebih parah. Berdoa tiap hari 1000 kali. Al-ghayyu. Ya. Lek ngono ya apa? Ngaji loro. Lahir ya lahir ke ulama siapapun, baik itu karena warasul anbiya, tapi jangan lupa ngaji bab batin. Mujahadah jangan lupa. Salat dijaga, mujahadah juga dijaga. Ya, waktunya ini. Ya sudah hadirin. Kita sudah banyak dosa. Saya bertanya pada panjenengan. Ayo kita renungkan di hati kita. Andekan tahu-tahu umur tidak punya, bukan milik kita. Tahu-tahu Israel datang kepada kita. Kita yang cantik, kita yang gagah, kita yang kaya akan menjadi seonggok daging yang tiada arti. Jadi badang. Dulu kehadirannya dinanti-nanti. Dulu dipuja karena gantengnya. Dulu didatangi orang lain, dipuja karena cantiknya, karena mewahnya. Tapi kalau sudah menjadi seonggok daging, tiada yang suka. Anaknya yang dicintai, ibunya yang dicintai, istrinya yang dicintai, suaminya yang dicintai, hanya berkata, cepat kuburkan, cepat kuburkan. Padahal dulu ndak ada dicari. Tapi kalau sudah jadi seonggok daging, kuburkan. Ndak ono sing ngarep. Andekan Israel datang kepada kita, kita meninggalkan apa? Dunia kita tinggal. Menungso tidak berkenan, tidak membekas di hati. Yang panjenengan tinggal adalah kebaikan. Oh, si fulan dulu orang baik. Si fulan dulu dengan orang miskin sangat sayang. Itu loh terkenal sangat baik kepada ibundanya. Ibunya yang sangat miskin, sakit digendong. Bahkan ketika buang air besar, anaknya berani untuk membersihkan. Anak itu loh, anak yang sangat baik kepada orang tua. Yang jelek pun dikenang di dunia. Itu loh orang yang sombong. Itu loh orang yang begini, begitu. Ingat, yang kita tinggal adalah kesan dari masyarakat dan kepada saudara. Sekarang kita lihat ibu kita. Ketika ibu kita, roh ada di tenggorokan, yang dicari anak-anaknya. Kamu kemana ketika ibumu sakaratul maut? Ketika ibumu mati, kamu di mana? Kok tidak kamu tunggu? Saya pun begitu. Ibu mati situ, saya tidak ada di situ. Saya masih mencari obat ke Madiun. Pulang tahu-tahu ibu sudah wafat. Kupandang wajah orang tua saya, ibuku. Terbayang ketika saya dimanja. Terbayang ketika saya ditangisi ketika sakit. Dan juga terbayang ketika kita minta, ibu tidak punya. Kain saya robek karena beraninya saya pada ibu. Ketun, kecewa ketika ibu sudah wafat. Jenengannya gitu. Kalau sudah meninggal baru tahu. Ya. Hadirin, mati pasti. Selamat tidak ada jaminan.
mati wajib. Tapi husnul khotimah tidak ada jaminan. Orang yang husnul khotimah yang hatinya bersih. Karena Allah tidak memberikan itu kepada hati yang kotor. Sedikit kebencian gak iso husnul khotimah. Dadi lek duwe mungsuh hari ini lepas semua. Punya iri hati dengki kepada siapapun, buang dengan mujahadah. Dengan mujahadah insya Allah lebih cepat. Karena ada yang membimbing, ya hadirin. Nah, saya juga ya mohon maaf kepada panjenengan semua. Ya semoga kita semuanya husnul khotimah. Kepada Bapak Ibu kita berdoa, kalau memang tidak payah, tidak ada udzur, datanglah setiap malam Jumat. Walaupun yang ngaji ini bukan kiai, yang ngaji ini bukan orang pondokan, yang ngaji ini orang yang seperti ini, datang siapa tahu Allah meridhoi, ya. Daripada di rumah gak duwe ilmu, panjenengan belum tahu dalamnya ilmu rohani, belajar terus sampai ajal datang menjemput. Kalau hati panjenengan bersih, berjuang jihad dengan jalan Allah, panjenengan mati akan berbau harum. Karena ketika Nabi Isra Mi'raj ada bau harum yang luar biasa. Tanya pada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, bau apa harum yang sangat enak ini ya Jibril? Malaikat Jibril, Muhammad, itu adalah kuburannya Dewi Masitoh. Itu adalah pembantunya Fir'aun yang ketika menyisir anaknya, sisir jatuh, beliau itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini milik Allah, kembali pada Allah. Akhirnya anak Fir'aun, apakah ada Tuhan selain bapakku, ibu? Apakah kamu punya Tuhan selain bapakku Fir'aun? Ibunda Dewi Masitoh mengatakan, Tuhannya bapakmu Fir'aun dan Tuhan saya sama. Akhirnya dihukum, dimasukkan ke dalam tungku yang berisi minyak yang mendidih. Suaminya dilempar mati, kakaknya dilempar mati, tinggal anak yang masih bayi. Ibunya mau minta maaf supaya anaknya diselamatkan. Bayi yang bisa bicara salah satunya adalah bayinya Masitoh, Dewi Masitoh. Langsung bicara, padahal bayi, ibu, biar kita mati di jalan Allah karena ini benar. Nanti kita bertemu di sana, kita akan bertemu di surganya Allah. Anak kecil dilempar mati, ibunya dilempar mati. Akhirnya dihargai oleh Allah. Pejuang-pejuang yang tangguh, pejuang-pejuang yang bisa mengalahkan dirinya, ketika mati baunya harum, besok di akhirat bersama Allah dan ridhonya. Semoga kita diberi oleh Allah seperti itu, amin. Dan kepada yang lain itu ada obat, ada yang lain-lain, semoga diijabahi oleh Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dzolamtu abata wa rubbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu syaksun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadroh, musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Saya kira cukup ya. Semoga ibu, anak-anakku, jangan teruskan berjuang. Lawan paling berat ada di sini, bukan di luar, di sini. Kalau itu sampai istiqomah nganti mati, Allah menjanjikan kita akan kumpul bersama Dewi Masitoh,
berbau harum akan bersama-sama di sana. Amin. Ya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.